In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saya sangat bahagia. Kenapa? Karena sahabat saya datang ke Wonogiri. Ini adalah sahabat yang lama, sejak muda, yang kalau diceritakan akan sangat panjang. Nanti mungkin suatu saat kita punya cerita lain lagi ya Romo Budi ya. Romo Budi Purnomo, kabeh wong kenal, ya kan? Romo, saksofonis, sebentar lagi menyandang gelar doktor ya dari Universitas Sudio Pranoto, dan saya bertemu sebagai sahabat dan sesuai dengan tema hari ini tentang mewartakan di YouTube, ya kan? Dhisik sapa sih aku karo kowe nang YouTube? Kapan? Kalau saya di YouTube itu sudah, ini ulang tahun ke-9. Oh, lama dong? Sebenarnya udah lama, cuman waktu itu saya menjadikan YouTube itu sebagai sarana untuk mendokumentasi hal-hal yang unik yang saya jumpai di manapun. Kemudian belum ada setahun ini saya aktif setiap hari untuk pewartaan, dan dari situlah kemudian saya memanfaatkan YouTube bukan hanya untuk dokumentasi, tetapi untuk pewartaan. Renungan harian. Iya, tiap hari muncul ya. Romo Budi, apa yang panjenengan lihat dengan sarana media sosial atau YouTube berkaitan dengan pewartaan kita? Ya, sejak lebih dari 50 tahun Konsili Vatikan kedua sudah menerbitkan yang namanya dokumen Inter Verifica. Sudah diantisipasi pada waktu itu tahun 60-an bahwa pewartaan tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Waktu itu memang belum ada YouTube ya, tapi lebih media sosial itu ya tulisan, bahkan online pun belum terpikirkan. Ternyata sekarang ini dunia menjawab ajaran itu, dan karena itulah seperti Romo Agus juga saya mencoba menjawab ajaran Inter Verifica dengan mewartakan melalui media sosial. Oke, saya nanti ingin bertanya tentang tema-tema khusus yang panjenengan dalami sebagai core dari seluruh pewartaan ya. Saya sendiri, saya mau sharing sebentar, saudari-saudara. Mungkin Anda juga bertanya kok Romo Agus banyak muncul di YouTube. Seperti apa sih? Kalau Romo Budi sudah 9 tahun, saya 1,5 tahun. Mulai pandemi. Jadi Maret tahun 2020 pandemi, dan kemudian sudah persiapan Paskah dan tidak boleh misa. Sementara ini juga jasa Romo Budi Purnomo. Saya biasa sudah menulis di majalah beliau Inspirasi. Kalau Anda belum berlangganan, masih terbit loh, dan itu sangat berisi. Ya, saya selalu menyiapkan khotbah sebelum hari hanya karena untuk konsumsi majalah Inspirasi. Lalu saya berpikir, panggilan saya terakhir adalah aku itu menjadi pewarta, menjadi evangelis. Kalau harus mempertajam imamat itu, kemana-mana memberi ceramah, rekoleksi, mengajar. Nah, saya harus sharing kemana ketika tidak ada perkumpulan. Maka kemudian saya memutuskan sejak itu ke YouTube. Gagap-gagap dan tidak tahu. Dan kemudian ternyata saya semakin mengalami, oh iya, YouTube itu menjadi sarana betul dokumentasi dan pewartaan. Jadi kenapa saya setiap hari muncul? Karena ada ide, ada refleksi, dan kemudian ingin saya dokumentasikan, dan ternyata banyak orang juga membutuhkan. Terima kasih untuk Anda semua. Yuk, tema apa sih yang panjenengan lebih sering geluti? Ya, sebelumnya tema-tema yang saya geluti kan persaudaraan, kerukunan, keberagaman, sesuai dengan ajaran juga Konsili Vatikan kedua yang bersumber dari kitab suci. Tentu saja bahwa Allah itu Bapa semua orang, yang mengasihi semua orang tanpa diskriminasi loh. Itu nilai plus dari iman kita, merangkul semua tanpa harus memaksa kamu harus jadi pengikut saya ya. Enggak, kita mewartakan kebaikan untuk semua. Itu tema pertama. Tema kedua kemudian kebangsaan. Kebangsaan karena menyangkut
tugas saya sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan waktu itu dari 2008 sampai 2019. Nah, setiap kali ada momen-momen itu saya unggah sebagai dokumentasi. Sebetulnya sama dengan Romo Agus. Saya mulai aktif tiap hari itu ya sejak pandemi aja. Belum ada setahun malah saya. Makanya subscriber saya masih lebih sedikit dibandingkan dengan Romo Agus. Ini ngarep ngoyak. Siapa tahu subscribernya Romo Agus juga mau subscribe. Subscriber saya juga subscribe. Saya selalu minjem jumlah subscribernya Romo Budi loh ini. Khawatir kalau terkejar. Tapi silakan. Romo melesat jauh, terbang Tuhan. Tetapi itu sekunder ya. Saya sendiri juga kalau tema panjenengan itu sangat tentang persaudaraan, Allah mencintai semua. Saya mengambil sepotong dari itu karena panjenengan juga praktisi persaudaraan lintas iman ya. Sementara saya lebih ke dalam, ke umat, yaitu juga tema yang sama bahwa kita itu dicintai dengan sangat oleh Allah. Betul. Dan Allah itu juga mencintai semua orang. Ya. Dan Allah kita tuh Maha Rahim. Maha Rahim. Saya mengatakan kita jatuh 7 kali, pengampunannya 8 kali. Merinding Lebih, jadi selalu Allah lebih dari segala kelemahan kita. Itu yang saya hayati, terinspirasi dari salah satu kalimat seorang novelis, Paulo Coelho. Dia mengatakan, aku jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Wow. Nah, dalam arti iman, aku jatuh 7 kali, Allah bahkan mengampuni 70 kali 7 kali. Itu kan lebih dari 8 kali. Dan banyak teks, banyak firman tentang Allah yang menerima, Allah yang mengampuni, Allah yang memberi, Allah yang membangkitkan. Saudara-saudara, Romo Agus ini idola saya waktu saya masih SMA ya. Jadi saya SMA Seminari Mertoyudan. Romo Agus masih frater bersama waktu itu Romo Suharyo, aksi panggilan ya, di Seminari Menengah Mertoyudan. Saya yang tadinya mau masuk MSc, gara-gara beliau sweet masuk Projo Semarang. Saya harus melanjutkan itu, saudara-saudara. Kenal dengan Romo Budi Purnomo ketika dia masih seminaris dan saya frater. Dan kemudian yang seperti yang diceritakan, dan kemudian kita digentungan bersama. Saya berbalik mengidolakan. Kenapa? Aduh, saya merinding. Romo Budi itu multi talent, tekun di dalam panggilan, tekun di dalam studi, dan dibebani salib yang sangat besar, yaitu saya menyaksikan sakit yang berganti-ganti selama di kentungan. Ya, banyak penyakit. Dan itu tidak menghalangi dia untuk berkarya. Semangat. Menulis menjadi tulisan terbaik. Banyak buku bahkan sebelum jadi Romo sudah diterbitkan oleh penerbit utama Katolik, Canisius. Kemudian kalau berkhotbah sangatlah baik. Kalau bernyanyi suaranya juga baik. Apa meneh? Kalau bersaudara dengan siapapun lintas iman, terlalu banyak untuk dikatakan. Wah, Romo Agus ini melebih-lebihkan. Enggak, luar biasa. Saya itu sesuai dengan moto tabisan. 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Luar biasa. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa. Itu lagunya. Moto tabisan jadi lagu. 25 tahun lalu. Luar biasa. Romo Budi, saya merasa terhormat bahwa panjenengan tidak meringis. Dan Anda tahu Romo Budi datang ke sini, ke Wonogiri dari Semarang, kenapa? Khusus mengundang saya untuk ikut ujian terbuka doktoratnya nanti tanggal 21 Januari, dan itu sangat kehormatan bagi saya. Mengapa begitu? Karena Romo Agus ini saya tahu selalu mendoakan saya. Saya yang sakit-sakitan sejak masih mahasiswa, saya frater sebagai Romo juga. Tapi beliau mendoakan saya, bahkan saya dengar dari para sahabat yang memberitahu saya, Romo didoakan di YouTube-nya Romo loh, waktu doa koronka, tiap malam didoakan, kita ikut. Misa juga. Ya, misa. Nah, karena Romo Agus ini menjadi pendoa saya dan kita saling mendoakan, pernah beliau mengatakan, Deng, kue kapan ujian? Panggilan saya Budeng, ya, panggilan saya Budeng.
kowe kapan ujian, pokoknya aku kudu teko, kan gitu. Nah ini suatu dukungan, maka saya tidak layak hanya menyampaikan kabar itu melalui WA. Saya pas habis mudik sengaja saya sowan ke sini. Aduh, luar biasa. Karena sudah ada WA dari Kaprodi bahwa ujiannya 21 Januari 2022. Lalu saya sowan Romo dalam badi ujian terbuka tanggal 21 Januari. Terlalu santun ya. Tahun 2021 jam 1:30 ngantos 1:30 gangsal. Monggo katuran rawuh. Ngaten. Dengan sukacita dan penuh kehormatan saya akan datang dan saya akan menata jadwal misa yang ada di paroki. Oke, Romo Bujang, kamu mau pesan apa sih? Inilah yang namanya persahabatan imami. Antar imam kita saling bersahabat. Romo Agus bukan kompetitor saya, beliau kolega saya. Saya banyak belajar dari beliau. Sebaliknya ya, Bapak Ibu saudara-saudara, semoga ini menjadi kekuatan bagi seluruh gereja ya, kolegialitas para Romo dan pewartaan secara khusus Romo Budi maupun saya bahwa Tuhan yang Esa itu menjadi Bapa semua orang ya. Tanpa diskriminasi. Kita wartakan dengan medsos. Ya, medsos jangan digunakan untuk menyebar hoax, gibah, kebencian, tapi kerukunan persaudaraan dan 100% Katolik, 100% Indonesia. Wow, terima kasih ya. Tuhan memberkati Anda semua. Nanti kita ketemu di YouTube yang lain. Amin. Amin, amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam